Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Erlina Embongbulan dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang health promotion atau promosi kesehatan yang belakangan ini sering terjadi dan sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu promosi kesehatan tentang pernikahan usia dini. Jadi apa sih pernikahan usia dini itu? Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah umur 17 tahun. Baik pria ataupun wanita jika belum cukup umur atau belum berumur 17 tahun, jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Nah, pernikahan usia dini itu juga misalkan wanita belum berusia cukup umur, misalkan di bawah umur seperti 14 tahun, lalu pasangannya berumur 24 tahun, itu juga dikatakan sebagai pernikahan dini. Apalagi jika pasangannya itu lebih tua seperti 64 tahun atau jauh dibandingkan dengan usia si wanita. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, yaitu pertama ekonomi. Jadi beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya. Dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Karena anak perempuan yang sudah menikah dan menjadi tanggung jawab suami akan orang tua ini berpikiran bahwa anak itu akan lepas tanggung jawab dari orang tua dan menjadi tanggung jawab suaminya. Yang kedua yaitu faktor dari orang tua. Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini. Mengapa? Karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anaknya. Karena takut anaknya menjadi perawan atau gadis tua. Selanjutnya, pendidikan. Dikarenakan rendahnya pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat juga hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk anak-anak menikah pada usia di bawah umur atau pernikahan dini, dan tidak berpikir panjang tentang apa dampak dan akibat yang akan disebabkan oleh pernikahan dini itu ke depannya. Selanjutnya, faktor pergaulan. Terkadang pergaulan juga menjadi salah satu faktor pernikahan dini. Ketika melihat suatu fenomena yang ada, mereka lebih memilih untuk menikah usia dini daripada menjalani hubungan yang tidak berstatus. Seperti kasus-kasus yang terjadi di belakangan, kita banyak sekali melihat bahwa remaja-remaja yang kena pergaulan cenderung melakukan pernikahan dini akibat kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Jadi jika adat istiadat itu anak sejak kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai pria dan kerabat mempelai wanita. Yang memang telah diinginkan dan direncanakan. Jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga ini tidak putus. Selanjutnya, kan kita tadi sudah membahas tentang pengertian dan faktornya. Jadi apa sih bahaya pernikahan dini itu? Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa bahaya yang ditimbulkan dari usia pernikahan dini. Yang pertama itu, resiko penyakit seksual meningkat. Dalam sebuah pernikahan pasti terjadi hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih beresiko. Berisiko seperti terkena penyakit menular atau yang lain sebagainya, karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim. Yang selanjutnya yaitu resiko kekerasan seksual meningkat.
Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia dini atau usia di bawah 18 tahun cenderung mengalami kekerasan pada pasangannya. Alasan kenapa ini terjadi karena pada usia dini ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan oleh seorang perempuan, maka akan sulit cenderung untuk menolak adanya hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan, namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh. Yang selanjutnya yaitu risiko pada kehamilan meningkat. Jadi kehamilan di usia dini bukanlah hal yang cenderung lebih berisiko. Derita risiko yang mungkin terjadi itu pun tidak main-main dan bisa membahayakan baik ibu maupun janin. Pada janin itu dapat beresiko seperti lahir prematur, dan pada ibu sendiri bisa terkena berbagai penyakit seperti anemia dan preeklamsia. Selanjutnya yaitu resiko yang mengalami masalah psikologi. Jadi tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologi juga salah satu resiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah usia remaja atau melakukan pernikahan usia dini. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi resikonya terkena gangguan mental seperti gangguan kecemasan, penurunan mood, depresi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, resiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Jadi tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan usia dini itu bisa dikatakan merampas hak masa remaja ke perempuan itu sendiri. Seperti halnya di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan yang untuk menunjang finansial yang baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini ini cenderung putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolah karena mempunyai tanggung jawab di keluarganya. Selanjutnya, nah, karena kita sudah membahas faktor resiko dan bahayanya, jadi usia berapa orang itu bisa melakukan pernikahan atau usia idealnya. Jadi sebuah studi terbitan Journal of Social and Personal Relationship pada tahun 2012 mengatakan bahwa 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Sementara itu, Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 2013 melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah mulai usia 27 untuk wanita dan 29 untuk perempuan, untuk pria. Namun di Indonesia sendiri, menikah ditetapkan dalam undang-undang itu jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dari definisi pernikahan dini itu sendiri, bahwa undang-undang yang ditetapkan di Indonesia itu masih masuk ke dalam pernikahan dini. Selanjutnya, nah, cara mengatasi terjadinya pernikahan dini. Nah, caranya yaitu pertama memperdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan mendukung lainnya. Nah, bagaimana itu? Jadi program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan, berbagai informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Nah, program ini juga bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka, dan agar mereka mampu menguasai kesulitan sosial dan ekonomi, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya yaitu mendidik dan menggerakkan orang tua dan komunitas. Jadi keterlibatan orang tua dan komunitas ini adalah strategi kedua yang paling banyak dilakukan atau digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena di tangan keluarga dan anggota masyarakat yang tualah keputusan pernikahan anak dapat dilakukan atau tidak. Selanjutnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Jadi penelitian banyak
yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkolerasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan ada perubahan norma mengenai pernikahan dini. Baik, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang masalah dari pernikahan dini. Sejauh ini, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Saya silahkan teman-teman yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Dengan siapa? Dengan Andi Ananda Tasya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Baiklah, terima kasih pemateri atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Ananda Tasya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pernikahan usia dini telah terjadi? Apakah ada cara untuk meminimalisir yang akan terjadi? Ya, itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, jadi bagaimana kalau pernikahan dini itu sudah terlanjur terjadi? Nah, kita juga tidak bisa untuk mencegah kalau pernikahan itu berasal dari keluarga atau dari orang itu sendiri. Nah, jadi hal yang dapat kita lakukan itu melakukan keluarga berencana atau KB. Jadi sebagaimana kita tahu, untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini itu untuk menekan, kan tadi sudah ada disebutkan berbagai resiko yang muncul, jadi kita dapat mencegahnya dengan melakukan KB atau keluarga berencana. Jadi kegiatan ini untuk menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda. Namun, jadi kalau sudah terlanjur melakukan pernikahan, sebaiknya dilakukan KB agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bahaya pernikahan dini dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Dengan siapa? Febiola. Ya, baik, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Febiola Tipo. Saya ingin bertanya, dari penjelasan Anda tadi mengenai keluarga berencana, sebenarnya apa tujuan dan manfaatnya, terutama bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dini? Terima kasih. Ya. Baik, KB itu sendiri atau keluarga berencana itu mempunyai tujuan, yaitu pertama, tujuan umumnya itu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau normal keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, selanjutnya menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, dan selanjutnya meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan penjarangan kelahiran. Nah, adapun manfaatnya yaitu menurunkan resiko kehamilan, jadi sangat bermanfaat sekali bagi pasangan yang menikah di usia dini. Selanjutnya menurunkan resiko kanker pada wanita. Jadi kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita seperti jenis suntik, pil, atau IUD biasanya mengandung progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat membantu wanita untuk mengendalikan kehamilan dan membantu menurunkan risiko kanker pada sistem reproduksi. Selanjutnya, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Selanjutnya, risiko radang punggul menurun dan menjaga kesehatan mental. Saya pikir itu dia tadi jawaban yang sudah saya paparkan. Bagaimana tadi kepada kedua penanya, apakah mengerti?
Apakah sudah dipahami? Iya. Ya, Terima mengerti. kasih. Saya juga bertanya lagi. Selanjutnya, Saya pikir mengerti, tidak usah tadi. oke, terima kasih kepada teman-teman. Jadi karena kita tadi sudah melakukan webinar dan sudah menjelaskan beberapa hal, saya ingin menanyakan kepada teman-teman siapa yang bisa menyebutkan hal-hal apa saja tadi yang sudah kita jelaskan, mungkin pengertian atau hal-hal yang lainnya. Saya Ya, silahkan. tadi saya menangkap bahwa Anda menjelaskan tentang pengertian pernikahan dini. Seperti itu, terima kasih. Selain itu, Dan menurut saya itu sangat bagus di materinya agar wawasan pemuda di luar itu dapat terbuka dan menjadi pembelajaran. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Afria Amanda. Masih adakah yang mau melengkapi? mungkin tadi Saya, sudah menjawab Andi Ananda Tasya. mengenai Oh iya, silahkan Andi dan Natasha terlebih dahulu. Ya, baiklah, saya tadi mendengar Saudari pemateri yaitu Herlina mengatakan jikalau undang-undang di Indonesia itu menetapkan pernikahan di Indonesia itu 16 tahun untuk batas pernikahannya itu 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki sekitar 19. Iya, betul sekali. Dan itu menurut saya itu seharusnya segera diubah oleh pemerintah Indonesia karena itu termasuk pernikahan usia dini dan seperti yang pemateri jelaskan tadi banyak resiko-resiko yang bisa terjadi jikalau pernikahan usia dini itu terjadi. Terima kasih. Iya, baik, bagus sekali. Jadi selanjutnya masih adakah? Silakan Saudara Febiola. Atau ada mungkin yang lain? Silahkan teman-teman yang mau menjelaskan kembali yang tadi tentang topik yang sudah dibahas tadi. Baiklah, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya pernikahan dini, apalagi kepada anak-anak yang masih masih di bawah usia, jangan melakukan pernikahan dini karena mengingat pernikahan dini itu mempunyai bahaya serta resiko-resiko yang sangat cukup besar dan dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun psikologis kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Oh iya, silahkan Saudari Febiola. Iya, terima kasih. Mungkin butuh penjelasan ulang juga tadi dari PPT-nya, kayak resiko-resiko apa saja, karena tadi tidak terlalu kuperhatikan mengenai resiko-resiko dari pernikahan dini. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Terima kasih. Iya, jadi adapun resiko atau bahaya yang timbul akibat pernikahan dini yaitu pertama, risiko penyakit seksual meningkat. Nah, karena dalam suatu pernikahan dini pasti terjadi hubungan seksual kan, sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja di bawah 18 tahun itu biasanya mereka tidak tahu bagaimana cara berhubungan seksual dengan sehat dan aman. Selanjutnya, kekerasan seksual meningkat. Seperti yang kita tahu sendiri, karena kurangnya pengetahuan dan usia
terkait dengan usia kepada kedua belah pihak. Selanjutnya, resiko pada kehamilan meningkat karena kita tahu sendiri bahwa usia dini itu belum cukup umur untuk mengandung dan melahirkan, karena banyak sekali resiko-resiko yang dapat terjadi baik pada ibu maupun pada anak. Selanjutnya, mengalami masalah psikologis dan memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah, karena rata-rata yang melakukan pernikahan dini itu putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya rasa itu. Bagaimana Saudara Febiola? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Sekian dari webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di webinar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.